Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makassar Recover hadir untuk Anda. Dan berikut ini kami sajikan ragam informasi dalam program Makassar Recover. Untuk memaksimalkan program Makassar Recover, pemerintah Kota Makassar berencana menambah jumlah tenaga kesehatan untuk vaksinator meskipun hingga saat ini stok vaksin di Makassar masih kosong. Wali Kota Makassar Muhammad Ramdan Pemantu mengatakan, meskipun stok vaksin di Makassar masih kosong dari pemerintah, namun ada beberapa organisasi dan swasta yang memiliki stok vaksin tersebut. Saat ini, pemerintah Kota Makassar masih terus berupaya meminta vaksin dari pemerintah pusat. Sambil menunggu kedatangan vaksin, Pemkot akan menambah relawan tenaga kesehatan untuk vaksinator karena kebanyakan nakes dari Puskesmas Kota Makassar bertugas untuk melakukan swab. Nakes ya, nakes relawan, bukan jadi nakes yang relawan. Berbagai universitas. Berbagai mahasiswa kayak masa kedokteran. Tapi kan dia harus dapat sertifikat dulu untuk kore-kore hidung ini kan. Iya. Harus dapat sertifikat untuk jadi vaksinator. Lebih susah ternyata kore-kore hidung daripada vaksinator. Oh. Iya, kan vaksin. Wali kota berlatar belakang arsitek ini mengakui sangat sulit mendapatkan nakes vaksinator karena untuk melakukan vaksinasi kepada masyarakat lebih sulit dibandingkan melakukan pemeriksaan swab. Ira, Fajar TV dan Fajar Radio melaporkan. Kebijakan yang dikeluarkan pemerintah Kota Makassar dalam hal ini penanggulangan virus COVID-19 saat ini membutuhkan dukungan semua pihak, baik dari aparat pemerintah maupun masyarakat. Adanya korelasi antara pemerintah dan masyarakat dianggap salah satu kunci keberhasilan kebijakan ini. Lembaga pemerintahan yang dianggap memegang peran penting yakni kelurahan karena lebih sering bersinggungan langsung dengan masyarakat. Menurut pelaksana tugas camat Kecamatan Ujung Pandan dan Trandes, Muhammad Basit, pihak kecamatan sering melakukan koordinasi dengan para lurah di daerahnya untuk lebih intens melakukan tracing kepada warga dan ketika ditemukan ada gejala yang dapat diindikasikan sebagai gejala COVID agar langsung dilaporkan ke kecamatan agar ditindak lebih lanjut. Untuk itu memang kami sudah biasa melaksanakan rapat koordinasi dengan para tripika, para lurah, para master COVID termasuk komisariat kelurahan. Dan ini berjalan kita tetap dorong para lurah termasuk dengan pilar, 3 pilar lurah, Babinsa dan Babinkan Tipmas ini berjalan dan dibantu oleh detektor yang memang sejak awal 3 bulan lalu kita sudah awal untuk mentraining mereka untuk bekerja bersama dalam memaksimalkan tracing kepada warga masyarakat dan ini sudah berjalan. Biasa banyak RT RW sudah peka kalau ada masyarakatnya yang kurang sehat, mungkin yang dianggap gejala-gejala COVID, mereka laporkan di tingkat RW, di tingkat lurah, di para detektor. Dan juga dengan adanya PPKM tingkat RW ini lebih saling mendorong terhadap gejala-gejala dini COVID dapat diatasi untuk ditangani lebih lanjut, apakah diarahkan ke termasuk isolasi akung ini barangkali. Sementara itu, Lurah Kelurahan Ujung Tanah Abdul Rashid menuturkan pihak Kelurahan Ujung Tanah memberikan arahan dengan tegas untuk memaksimalkan peran masing-masing perangkat kelurahan terhadap tugas yang telah diberikan yang berkaitan dengan penanganan virus COVID-19 ini dan mengoptimalkan kerja tim yang telah dibentuk di tingkat RW dan RT. Mengenai program dari Bapak Wali Kota dan Ibu Manta bersama wakilnya Ibu Fatma, itu kami sebagai lurah, pemerintah di kelurahan sangat mendukung dan sangat bagaimana secepatnya ini COVID dihilangkan. Artinya bagaimana ini petugas-petugas yang telah dibentuk oleh Bapak Wali Kota. Ada namanya detektor, ada Kerlu dan ada RT RW di sini yang sangat saya himbaukan agar kegiatan ini didukung sepenuhnya
demi keselamatan kita bersama dalam memberantas atau mengantisipasi virus-virus COVID-19 ini. Dalam kurun waktu 4 bulan masa baktinya sebagai aparatur sipil negara, Abdul Rashid akan memberikan upaya maksimal untuk mensukseskan program Wali Kota Makassar agar masyarakat dapat hidup normal seperti sebelum pandemi virus COVID-19 ini. Irfan Peputra, Fajar TV dan Fajar Radio melaporkan. Pelaksanaan tracing on the road yang saat ini masih berjalan hingga 23 Agustus 2021 diharapkan menjadi salah satu langkah untuk mengurangi mobilitas warga yang nantinya akan berpengaruh pada angka penularan virus COVID-19. Untuk memaksimalkan kegiatan ini, pihak kecamatan menggerakkan perangkatnya untuk terlibat langsung program tracing on the road, seperti yang dilaksanakan oleh Ujung Pandang. Ditemui di kediamannya Jumat 20 Agustus, pelaksana tugas Muhammad Basit mendukung penuh pelaksanaan tracing on the road ini dengan memaksimalkan perangkat daerahnya untuk ikut dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Menurut Basit, tracing on the road terutama di Kecamatan Ujung Pandang yang wilayahnya meliputi kawasan Losari berhasil mengurangi mobilitas warga terutama yang ingin berwisata di Losari maupun kuliner. Alhamdulillah sejak awal tracing on the road ini sudah dilaksanakan di Anjungan Pantai Losari yang banyak melibatkan tenaga kesehatan, Kodim dari kepolisian, dan juga para tenaga kesehatan. Alhamdulillah ini sudah berjalan dengan baik. Setiap hari mereka melaksanakan sampai tanggal 23 Agustus ini. Mudah-mudahan ini berjalan dengan baik dan ini sudah cukup maksimal, di mana dengan adanya tracing on the road ini ada penyekatan untuk mobilisasi penduduk di kota Makassar ini. Basit menambahkan, koordinasi dengan dinas terkait juga merupakan suatu hal yang penting. Hal tersebut beliau yakini akan sangat berguna dalam pendataan nantinya sehingga progres dari kegiatan ini dapat diketahui dan dilaporkan ke Wali Kota Makassar. Irfan Peputra, Fajar TV dan Fajar Radio melaporkan. Pemirsa dan juga pendengar, Makassar Recover akan kembali usai jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami.